Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Hah? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Oh, ternyata saya yang sakit adalah Dito. Kamu sakit apa, Dito? Oh, sakit pusing. Nanti setelah pulang sekolah, Dito jangan lupa minum obatnya ya, agar tubuh Dito selalu sehat. Dan yang lainnya, jangan lupa menjaga kesehatan, karena sekarang banyak sekali yang sedang sakit. Oke? Nah, pada pagi hari ini sudah sarapan semua belum? Apa ada yang belum sarapan? Pinter, sudah sarapan semua. Arin, kamu tadi pagi sarapan apa? Sarapan nasi goreng. Oh, buatan mama. Pasti sangat enak sekali. Selain Arin, ada yang sarapan apa lagi? Wah, ada yang sarapan ikan goreng, ada yang sarapan tahu. Nah, pinter. Berarti karena semuanya sudah sarapan, berarti semua semangat dong untuk belajar pada pagi hari ini. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajarannya dapat bermanfaat bagi kalian dan ibu guru. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa tak akan pernah usai. Nah, masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, bedanya minggu lalu kan kita sudah belajar apa itu teks deskripsi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara membuatnya, betul atau tidak? Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang teks deskripsi. Bedanya adalah sekarang kita akan berbicara, jadi kita tidak akan menulis, karena minggu lalu kan kita sudah menulis ya. Kalian sudah ibu perintahkan untuk menulis teks deskripsi tentang suatu gambar. Nah, pada hari ini ibu akan meminta beberapa dari kalian, atau bisa juga satu persatu, untuk mempresentasikan hasil teks deskripsinya di depan kelas, begitu ya, secara spontan. Jadi ibu beri waktu kalian untuk mengamati gambarnya, kemudian kalian sampaikanlah di depan teman-teman kalian, begitu ya. Siap? Nah, baik. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah ibu ingin kalian memahami bagaimana sih teks deskripsi itu. Karena kalau kita paham tentang materi tersebut, otomatis ketika kita diminta untuk maju ke depan, kita tidak akan kesusahan untuk melaksanakan tugas itu, begitu ya. Nah, jadi ibu ingin kalian itu bisa menampilkan atau menjelaskan suatu objek dengan runtut dan jelas, dengan bahasa yang santun tentunya, begitu ya. Jadi sekarang kita akan mengulangi kembali. Kira-kira masih ada yang ingat nggak ya teks deskripsi itu apa? Oke. Nah, karena baru minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi, tentunya kalian tidak ada yang lupa dong teks deskripsi itu apa. Ya, betul. Kalian ada yang mau maju satu nggak menjelaskan kepada teman-temannya apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Tidak ada. Oh, karena malu. Ya sudah, berarti kita menjawab bersama-sama saja ya. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan jelas dan rinci, sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan secara langsung tentang suatu objek tersebut. Nah, tentunya ketika kita membacakan teks deskripsi itu, kita berharap agar orang lain juga merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, begitu ya. Nah, teks deskripsi ini biasanya disajikan dengan kalimat perincian yang menarik dan kosakata yang memikat. Nah, secara gampangnya, teks deskripsi itu bisa kita urutkan sesuai panca indera. Ada yang masih ingat nggak panca indera itu apa? Ya, benar. Ayo sebutkan. Mata, telinga, kemudian apa, hidung, nah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita contohnya melihat sebuah pantai nih,
Nah, kita urutkan saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita sentuh seperti menyentuh pasir, begitu ya. Jadi itu langsung saja kita deskripsikan secara spontan. Nah, tentunya ciri-ciri dari teks deskripsi itu menggunakan kata sifat, misalnya bisa indah, luas, kemudian harum, begitu ya, kayak seperti pantai. Pantai itu kan sangat indah sekali, jadi kita bisa pakai kata itu, oke? Kemudian bisa menggunakan kalimat perincian, seperti bunga itu berwarna merah muda dengan kelopak yang sangat lebar. Nah, kemudian ciri-cirinya juga seperti tadi, biasanya menggunakan panca indera, dan tentunya disusun secara runtut agar pendengar ini mudah memahami, pendengar atau pembaca ini mudah memahami teks tersebut. Nah, nanti kan ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menampilkan teks deskripsi secara lisan ya. Nah, sebelum ibu minta kalian untuk maju, ibu akan memberikan langkah-langkah untuk membuat teks deskripsi secara lisan. Hampir sama dengan yang kemarin, bedanya sekarang itu secara spontan. Jadi kalian langsung berpikir, kemudian langsung mengeluarkan kata tersebut. Nah, sama seperti yang kemarin, yang pertama adalah kita harus mengamati objeknya terlebih dahulu. Misalnya kita melihat gambarnya itu adalah gambar pegunungan misalnya ya. Berarti kita lihat dulu apa saja yang ada di pegunungan. Ada pohon, kemudian suasana seperti apa gitu ya. Kemudian menentukan hal-hal yang menonjol. Nah, hal-hal yang menonjol seperti gunung itu warnanya apa. Nah, ketika kita di atas kan tentunya kita akan melihat langit yang sangat luas, tentunya berwarna biru seperti itu ya. Bagaimana suasana, terus habis itu bisa dijelaskan bagaimana suasananya. Nah, kemudian ibu akan meminta kalian untuk nantinya memberikan 3-4 kalimat dari gambar tersebut. Sangat mudah bukan? Karena hanya sedikit. Ibu tidak minta 1 halaman seperti itu, oke? Kemudian nanti kalian harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang sopan kepada teman, kepada guru, jadi yang mendengarkan juga nantinya enak. Nah, kemudian contoh teks deskripsi, misalkan ada gambar pantai nih. Nah, kita kalau lihat pantai itu seperti apa? Ya betul, pantai itu sangat indah. Nah, kita jelaskan saja, pantai ini sangat indah. Lah, sudah dapat 1 kalimat kan? Kemudian ketika kita berjalan, pastinya kita menginjak pasirnya. Nah, pasirnya bagaimana teksturnya? Ya, halus teksturnya. Berarti dijelaskan, pasirnya putih dan halus. Kemudian kalian kalau lihat pantai, lautnya berwarna apa? Iya, betul, dijelaskan. Lautnya biru jernih dengan ombak kecil. Kemudian ketika kita melihat sekeliling pantai nih, kalian lihat apa? Iya betul, lihat pepohonan. Jadi dijelaskan, banyak pohon kelapa tumbuh di tepi pantai. Begitu ya, sudah paham? Apakah ada yang masih belum paham? Ya, kenapa kamu Vero mau tanya apa? Ya betul, jadi teks deskripsi itu harus disajikan secara rinci agar ketika yang mendengar itu juga sangat merasakan, wah ternyata pantai itu indah ya, pantai itu sejuk, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penugasan. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian 2 buah gambar. Nah, yang di sebelah sini gambar apa? Ya betul, ada gambar pantai dan gambar pegunungan. Nah, ibu minta kalian mengamati dulu nih antara 2 gambar tersebut. Nanti ibu akan meminta satu persatu dari kalian untuk maju ke depan, mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Sudah selesai mengamati gambarnya? Nah, sekarang ibu minta kamu, ya Arvino, untuk menyampaikan di depan kelas apa saja sih yang tadi kamu lihat dari gambar tersebut. Bisa? Baik, silakan maju. Nah, setelah beberapa teman kalian menyampaikan teks deskripsi secara langsung di depan, kalian kira-kira masih ada yang belum paham
nggak tentang apa sih teks deskripsi itu? Sudah paham semua? Bagus, berarti minggu depan kita akan belajar materi yang lain, begitu ya. Nah, kalian hari ini sudah sangat pintar karena satu persatu dari kalian sudah berani maju ke depan dan tidak malu, dan jawabannya kalian benar semua, gitu ya. Jadi ibu harap materi yang selanjutnya kita juga seperti ini ya. Jadi kita belajar bersama agar kita sama-sama paham kayak apa sih teks deskripsi itu, apa saja ciri-cirinya, bagaimana cara membuatnya, seperti itu ya. Apa yang kita sudah pelajari hari ini jangan lupa, jangan dilupakan, harus belajar terus, begitu ya. Nah, baik, hari ini kita sudah belajar menampilkan deskripsi tulisan dengan runtut dan jelas. Baik, ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini jangan dilupakan, oke? Jangan lupa belajar di rumah, seperti itu ya. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran, semoga pembelajaran pada pagi hari ini sangat berguna bagi kita ya. Oke, jangan lupa belajar. Baik, ibu tutup. Kurang lebihnya ibu meminta maaf ya. Dadah, sampai jumpa.